Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ketika kebaikan membuka pintu mukjizat yang tak terduga. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu hari Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Jadi, setiap kali lewat, ia singgah ke sana untuk makan. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu datang pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Raja-Raja 4, ayat 8 sampai ayat 10, tentang kebaikan yang akan membuka pintu rejeki bagi Anda. Ayat-ayat ini mencatat kisah seorang perempuan kaya dari Sunem, yang dengan murah hati menyediakan tempat tinggal bagi Elisa, Nabi Allah, yang melewati kotanya dalam pelayanan. Tindakannya mungkin sederhana, hanya menyediakan kamar kecil dengan perlengkapan sederhana, tetapi kebaikan ini membuka pintu bagi mukjizat besar dalam hidupnya di kemudian hari, yaitu mendapatkan anak yang telah dinantikannya selama bertahun-tahun. Ini adalah contoh bagaimana kemurahan hati bisa menjadi kunci untuk membuka pintu berkat yang tak terduga. Banyak orang ingin mengalami mukjizat, tapi sering lupa bahwa mukjizat seringkali dimulai dari tindakan kebaikan yang kecil, bahkan tanpa pamrih. Perempuan Sunem tidak meminta apa-apa dari Elisa. Ia tidak menunggu balasan, tapi hanya mengikuti dorongan hatinya untuk menghormati hamba Tuhan. Inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang, bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan, jika didorong oleh kasih yang murni, bisa membuka pintu berkat yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Firman Tuhan hari ini ingin agar kita mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah kita siap memberi tanpa pamrih kepada semua orang, khususnya bagi para pelayan dalam pekerjaan Tuhan? Apakah kita masih memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan tanpa menuntut imbalan? Apakah kita menyadari bahwa setiap tindakan kasih yang kita lakukan, sekecil apapun, dilihat oleh Tuhan dan bisa membuka pintu mukjizat dalam hidup kita? Inti pesan Tuhan hari ini adalah, kebaikan yang tulus akan menarik perhatian surga. Perempuan Sunem ini tidak hanya membuka rumahnya, tapi juga membuka hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Tindakan sederhana menyediakan kamar bagi Elisa adalah tanda kerelaan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Dan apa hasilnya? Tidak lama setelah itu, perempuan ini menerima mukjizat yang bahkan tidak pernah ia minta, seorang anak laki-laki sebagai pewaris keluarganya. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan egoisme dan kepentingan pribadi, tindakan kebaikan seperti ini adalah sesuatu yang langka dan berharga di mata Tuhan. Jangan remehkan kebaikan kecil yang Anda lakukan, karena mungkin itulah yang membuka pintu berkat besar dalam hidup Anda. Apa relevansi firman Tuhan ini untuk kehidupan kita di masa kini? Hari ini, banyak dari kita terjebak dalam pola pikir yang transaksional, memberi hanya jika ada imbalannya. Tapi Tuhan melihat hati yang memberi dengan tulus, tanpa menuntut balasan. Sama seperti perempuan Sunem, kita dipanggil untuk memberi tanpa pamrih, membuka hati kita untuk pekerjaan Tuhan, dan menyediakan tempat bagi hadirat-Nya dalam hidup kita. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan doa pengakuan dan deklarasi iman. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami hanya memberi, ketika berharap mendapat sesuatu sebagai balasannya. Kami minta ampun, karena sering mengukur kebaikan dengan imbalan keuntungan. Tapi hari ini, kami berkomitmen untuk memberi dengan hati yang tulus, melayani tanpa pamrih, dan membuka pintu rumah kami untuk hadirat-Mu. Kami percaya, ketika kami setia dalam hal kecil, Engkau akan mempercayakan hal besar kepada kami. Dengan iman aku mau mendeklarasikan mantra ini. Aku adalah pemberi yang murah hati. Hatiku terbuka untuk pekerjaan Tuhan. Aku menabur kebaikan tanpa pamrih. Dan pintu mukjizat terbuka dalam hidupku. Mari kita tutup dengan doa yang kita nyanyikan.
Ajarku memberi tanpa pamrih, biar setiap kebaikan kecilku membuka pintu surga bagiku. Ku buka hatiku, ku buka rumahku, jadikanlah tempat tinggalmu, biar kasihmu mengalir dan hidupku memuliakan namamu. Saat dunia lupa memberi, biarkan hatiku tetap tulus. Engkau yang melihat setiap langkahku dan memahkotai kebaikanku. Ku buka hatiku, ku buka rumahku, jadikanlah tempat tinggalmu, biar kasihmu mengalir dan hidupku memuliakan namamu. Oh, saat dunia lupa memberi, biarkan hatiku tetap tulus. Engkau yang melihat setiap langkahku dan memahkotai kebaikanku. Ku buka hatiku, ku buka rumahku, jadikanlah tempat tinggalmu, biar kasihmu mengalir dan hidupku memuliakan namamu. Tak ku perhitungkan nilai kebaikanku, sebab engkau lebih dari cukup bagiku. Biarlah setiap langkahku menjadi pujian bagimu. Ku buka rumahku, jadikanlah tempat tinggalmu, biar kasihmu mengalir dan hidupku memuliakan namamu. Ku buka hatiku, ku buka rumahku, jadikanlah tempat bagimu selamanya. Tak ku perhitungkan nilai kebaikanku, sebab engkau lebih dari cukup bagiku. Ku buka hatiku bagimu Tuhan, ajarku memberi tanpa pamrih, biar setiap kebaikan kecilku membuka pintu surga bagiku. Ku buka hatiku, ku buka rumahku, jadikanlah tempat tinggalmu, biar kasihmu mengalir dan hidupku memuliakan namamu. Saat dunia lupa memberi, biarkan hatiku tetap tulus. Engkau yang melihat setiap langkahku dan memahkotai kebaikanku. Ku buka hatiku, ku buka rumahku, jadikanlah tempat tinggalmu, biar kasihmu mengalir dan hidupku memuliakan namamu. Tak ku
langkahku menjadi